Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel yang akan menemani kalian dengan cerita fakta unik dari sudut pandang yang berbeda. Semoga kamu yang sedang menonton selalu diberi kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang melimpah. Amin. Kalau kamu suka konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kali ini kami akan membawakan kisah yang berjudul Dukun Tua yang Menghamili Dokter Muda. Oke, kita langsung ke ceritanya. Sungguh di luar nalar, mana mungkin seorang dokter muda yang sangat cantik hamil oleh seorang kakek yang sudah tua. Bagaimana sesungguhnya ini terjadi? Beginilah ceritanya. Wati adalah seorang dokter muda yang bukan hanya cantik, tetapi juga ramah dan penuh semangat dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, ia mendapat tugas untuk mengikuti misi kesehatan ke sebuah daerah terpencil di mana akses medis sangat terbatas. Daerah tersebut masih kental dengan kepercayaan pada pengobatan tradisional, dan kebanyakan warganya lebih memilih pergi ke dukun atau tabib daripada berobat ke dokter. Di desa itu ada seorang tabib tua bernama Mbah Sapuan. Ia sudah puluhan tahun mengobati warga dengan cara tradisional. Dan bagi masyarakat setempat ia adalah satu-satunya harapan ketika mereka sakit. Kedatangan Wati dianggap sebagai ancaman bagi Mbah Sapuan. Ia merasa kehadiran dokter muda itu akan membuat warga meninggalkannya dan lebih memilih pengobatan medis. Hari pertama Wati membuka layanan kesehatan di balai desa. Beberapa warga mulai datang dengan ragu-ragu. Beberapa pasien yang sakit ringan mencoba berobat dan setelah mendapatkan perawatan dari Wati, mereka merasa lebih baik. Kabar tentang praktik mengobati pun mulai menyebar. Hal ini membuat Mbah Sapuan merasa tidak senang. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Mbah Sapuan dengan suara berat saat bertemu Wati di halaman rumah warga. "Saya hanya ingin membantu warga agar bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik," jawab Wati dengan sopan. "Tidak ada yang butuh bantuanmu. Aku sudah merawat mereka selama ini. Kau hanya akan membawa keburukan," jawab Mbah Sapuan dengan tajam. Sebelum pergi meninggalkannya, Wati merasa bingung dengan sikap Mbah Sapuan, tetapi ia tidak ambil pusing. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Namun tanpa ia sadari, Mbah Sapuan mulai merencanakan sesuatu untuk mengusirnya dari desa tersebut. Setelah beberapa hari bertugas di desa, Wati mulai mengenal berbagai kondisi masyarakat setempat. Suatu hari ia mendapat kabar bahwa ada seorang pasien dengan penyakit aneh yang membutuhkan bantuan medis. Tanpa ragu, Wati segera bersiap dan pergi ke rumah pasien tersebut yang terletak di ujung desa dekat hutan. Saat ia hampir sampai di tujuan, ia bertemu dengan Mbah Sapuan. Rupanya sang dukun tua juga sedang menuju rumah pasien yang sama. "Kau mau kemana?" tanya Mbah Sapuan dengan nada tidak ramah. "Ada pasien yang butuh bantuan. Saya harus memeriksanya," jawab Wati dengan tenang. "Orang di sini tidak butuh dokter sepertimu. Aku sudah cukup untuk merawat mereka," sahut Mbah Sapuan ketus. "Tapi saya hanya ingin membantu," jawab Dokter Wati tetap bersikap sopan meski hatinya sedikit tersinggung. Perdebatan kecil pun terjadi, namun akhirnya mereka sepakat untuk pergi bersama di sepanjang perjalanan keduanya. Berjalan tanpa banyak bicara, jalan yang mereka lalui cukup sulit, berbatu dan licin karena hujan semalam. Saat melewati sebuah tanjakan curam di pinggir tebing, tiba-tiba Wati terpleset. "Ah!" teriaknya saat tubuhnya nyaris jatuh ke jurang. Dengan sigap Mbah Sapuan segera menarik tangannya. Tenaganya yang masih kuat membuat Wati berhasil ditarik kembali ke jalur aman. Namun akibat kejadian itu, kaki yang terluka cukup parah karena terkena batu tajam saat terjatuh. "Kau baik-baik saja?" tanya Mbah Sapuan kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut. "Saya rasa kaki saya terluka," jawab Wati menahan perih. Melihat kondisinya, Mbah Sapuan akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah Wati agar bisa mendapatkan perawatan dengan caranya sendiri. Mbah Sapuan membantu Wati berjalan kembali ke desa. Sesampainya di rumah Wati, Mbah Sapuan memastikan bahwa luka di kakinya tidak semakin parah. Ia juga memberikan ramuan arbel untuk membantu mempercepat penyembuhan. Tanpa Wati sadari,
Peristiwa ini menjadi awal dari perubahan perasaannya pada Mbah Sapuan, si dukun tua itu. Sejak kejadian di tepi jurang itu, Wati merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya ia hanya menganggap Mbah Sapuan sebagai pria tua yang keras kepala dan sulit menerima perubahan, namun setelah insiden itu, pikirannya mulai dipenuhi dengan bayangan Mbah Sapuan. Saat duduk sendirian di beranda rumahnya, Wati tanpa sadar mengingat bagaimana Mbah Sapuan menyelamatkannya. Tatapan tajamnya genggaman tangannya yang kuat dan caranya merawat luka di kakinya. Semuanya terasa begitu jelas dalam benaknya. Aneh, kenapa aku terus memikirkannya? Perasaan aneh di dalam hati setiap kali ia bertemu Mbah Sapuan. Ada perasaan tak biasa yang muncul, ia mulai memperhatikan bagaimana pria tua itu berinteraksi dengan warga, bagaimana ia meracik ramuan arbel dengan penuh ketelitian, serta bagaimana ia menunjukkan kepedulian pada pekerjaannya. Meskipun sering menyembunyikannya, semakin hari Wati merasa ada yang berubah dalam hatinya. Tapi ia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya ia rasakan. Di bawah naungan gubuk sederhana, tempat Mbah Sapuan biasa menanam singkong, Wati dan Mbah Sapuan duduk berdua ditemani semilir angin sore yang berhembus pelan. Awalnya pertemuan itu terasa biasa saja, namun perlahan-lahan percakapan mereka mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. Aku dulu hampir menikah, kata Wati sambil tersenyum tipis, tapi semuanya berantakan. Calon suamiku berselingkuh dengan gadis lain. Setelah itu, aku merasa mungkin aku tidak perlu memiliki suami. Mbah Sapuan mendengarkan dalam diam. Matanya menatap lurus ke ladang singkong yang mulai menguning lalu. Ia menghela nafas panjang. Sebelum akhirnya berkata, aku juga dulu punya keluarga, istriku meninggal saat melahirkan anak pertama kami. Dan tak lama setelah itu, anakku juga meninggal dunia. Mendengar itu Wati terdiam. Ada kesedihan yang begitu dalam suara Mbah Sapuan. Seolah luka itu masih belum benar-benar sembuh meskipun waktu telah berlalu begitu lama. Itulah alasan aku memilih hidup sendiri. Aku tak ingin merasakan kehilangan lagi. Lanjut Mbah Sapuan. Wati perlahan menatap Mbah Sapuan dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di antara mereka ada luka yang berbeda namun sama-sama meninggalkan bekas mendalam, entah apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi perasaan mereka berdua semakin tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka lebih dalam. Seakan luka masa lalu dan goresan hati membuat mereka saling menemukan kenyamanan. Hari-hari berlalu hingga akhirnya Wati mulai merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya. Pagi itu ia merasa mual dan lemas. Sesuatu yang tak biasa ia rasakan. Sebelumnya awalnya Wati mengabaikannya, mengira hanya kelelahan akibat tugasnya sebagai dokter di daerah pelosok, namun semakin lama, ia mulai menyadari ada kemungkinan lain. Dengan hati yang berdebar, ia akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Mbah Sapuan. Mbah, aku rasa aku hamil, ucapnya dengan suara bergetar. Mbah Sapuan terdiam sejenak. Mata tuanya menatap Wati dengan perasaan campur aduk, terkejut tak percaya. Tetapi di sisi lain, ada kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. Jati kita Aka memiliki anak, tanyanya pelan. Wati mengangguk perlahan, rasa bahagia dan bingung bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Tak ada penyesalan di antara mereka. Waktu pun berjalan, perut Wati semakin membesar, kehidupan mereka perlahan berubah. Dan kini mereka menghadapi kenyataan yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa waktu, sejak pertemuan mereka di gubuk singkong hari lalu, Wati dan Mbah Sapuan ternyata akhirnya memutuskan untuk menikah secara sederhana, tanpa pesta mewah. Mereka hanya mengundang beberapa orang sebagai saksi. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang penerimaan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan. Yang tak terduga seiring dengan berjalannya waktu, kebahagiaan mereka semakin bertambah. Ketika Wati mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung, berita itu membawa kebahagiaan bagi Mbah Sapuan, yang selama ini telah kehilangan keluarganya. Perjalanan mereka sebagai pasangan yang berbeda usia dan latar belakang bukanlah hal yang mudah. Tetapi mereka saling mendukung dan menjalani kehidupan dengan
Penuh kebersamaan bulan demi bulan berlalu hingga akhirnya Wati melahirkan seorang bayi perempuan yang mereka beri nama Ayu Lestari. Tangis bahagia mengiringi kelahiran bayi itu, menandai awal baru dalam kehidupan mereka. Melihat anaknya lahir dengan sehat, Mbah Sapuan merasa mendapatkan kembali harapan yang dulu sempat hilang setelah beberapa waktu menetap di desa itu. Wati dan Mbah Sapuan akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Wati. Mereka ingin memperkenalkan Ayu Lestari kepada keluarga Wati, serta memulai kehidupan baru di tempat yang lebih baik untuk masa depan anak mereka dengan penuh harapan dan kebahagiaan mereka. Meninggalkan desa tempat kisah ini bermula. Kini mereka siap menghadapi kehidupan baru sebagai keluarga yang utuh. Cerita ini menggambarkan bahwa kehidupan seringkali penuh dengan kejutan yang tidak terduga. Setiap keputusan yang diambil dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga. Bagaimana pendapat kalian mengenai kisah di atas? Silahkan tulis komentar kalian di bawah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.